Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian, mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul penerapan data mining untuk analisis ketersediaan stok barang menggunakan metode Kalman clustering. Dengan studi kasus PT Neoplatek Indonesia, penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Abdul Ghaffar, dengan NIM 312210504 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Sini ada latar belakang tantangan pengelolaan persediaan di era digital ya. Persediaan merupakan aset vital dalam operasional perusahaan manufaktur di PT Neoplatek Indonesia. Pengelolaan stok masih menghadapi berbagai tantangan khususnya karena belum optimalnya pemanfaatan data historis permintaan. Akibatnya sering terjadi ketidakseimbangan stok, yaitu kondisi kehabisan barang yang menghambat produksi serta penumpukan barang yang meningkatkan biaya penyimpanan. Di sini ada permasalahan sistem persediaan saat ini. Berdasarkan kondisi yang ada, terdapat beberapa permasalahan utama. Pertama, sistem persediaan belum berbasis data. Sistem persediaan belum berbasis data sehingga pengelolaan stok masih bersifat konvensional. Kedua, terjadinya overstock dan stock out yang merugikan perusahaan. Ketiga, pengambilan keputusan masih manual tanpa dukungan sistem analisis atau prediksi yang akurat. Oleh karena itu diperlukan solusi pengolahan data yang lebih tepat dan terstruktur. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan metode Cummins clustering pada data stok barang di PT Neoplatek Indonesia. Kedua, bagaimana mengidentifikasi pola ketersediaan stok berdasarkan tingkat permintaan konsumen. Ketiga, bagaimana hasil clustering tersebut dan mendukung pengambilan keputusan manajemen persediaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma Cummins clustering pada data persediaan perusahaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkelompokkan stok barang berdasarkan pola permintaannya, mengidentifikasi pola ketersediaan stok, serta menyediakan dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Manfaat untuk penelitian kali ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai penerapan data mining dalam manajemen persediaan, sedangkan secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat membantu PT Neoplatek Indonesia dalam mengelola stok secara lebih efisien serta mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan barang. Ini adalah landasan teori. Yang pertama ada data mining, di mana ada proses penggalian pola tersembunyi dan informasi berharga dari kumpulan data besar. Cummins clustering, metode pengelompokan data tanpa supervisi untuk mengidentifikasi pola natural dalam dataset. Clustering shock, aplikasi clustering untuk mengelompokkan barang berdasarkan karakteristik permintaan konsumen. Ini ada penelitian terkait. Studi sebelumnya menunjukkan efektivitas Cummins clustering dalam
pengelolaan persediaan di berbagai konteks bisnis. Ada dari Putra et al. Tahun 2021, penerapan Kamis untuk klasifikasi produk berdasarkan tingkat penjualan. Ada dari Wahyudi dan Wibowo 2022, analisis stok barang toko online menggunakan metode clustering. Yang ketiga ada dari Indriani et al. 2024, estimasi kebutuhan stok dengan pendekatan machine learning. Nah, di sini ada research gap dan kontribusi penelitian, di mana penelitian terdahulu ada yang pertama fokus pada sektor retail dan minimarket, belum menyentuh industri manufaktur dengan kompleksitas tinggi. Hasil clustering dikaitkan dengan keputusan operasional. Kontribusi ini penelitian ini ada yang pertama studi pada industri manufaktur PT Noplastik Indonesia, integrasi hasil clustering dengan pengambilan keputusan stok, karakteristik persediaan yang lebih kompleks dan dinamis. Sini metodologi penelitian, framework penelitian, CRISP DM, dan business understanding, pemahaman konteks bisnis dan tujuan. Ada evaluasi, validasi dan evaluasi hasil clustering. Ada data understanding, di mana eksplorasi dan validasi kualitas data. Ada data preparation, pembersihan dan transformasi data. Ada modeling, penerapan algoritma Cummins clustering. CRISP DM ini dipilih untuk memastikan proses data mining dilakukan secara sistematis, terukur, dan terarah sesuai standar industri. Data dan teknik pengumpulan. Sumber data stok aktual dari sistem manajemen gudang PT Noplastik Indonesia periode operasional terkini. Atribut data meliputi ada part number, nama produk, jumlah stok tersedia, tingkat permintaan, periode transaksi. Langsung observasi langsung pengamatan proses operasional gudang, dan didokumentasikan ekstraksi data dari sistem informasi perusahaan. Ini ada alur penelitian di mana ada pengumpulan data, ekstraksi data stok dari sistem perusahaan, ada processing data, pembersihan, normalisasi dan transformasi data, ada proses clustering Cummins, implementasi algoritma dan penentuan jumlah cluster optimal, optimal. Ada evaluasi hasil cluster, validasi menggunakan metrik Silhouette Score dan DevEdge Bolden Index. Terakhir ada analisis dan kesimpulan, intervensi hasil dan formulasi rekomendasi strategis. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengelompokan stok barang ke dalam beberapa klaster. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi pola permintaan konsumen, serta menghasilkan rekomendasi strategis pengelolaan stok yang lebih optimal sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Yang terakhir ada penutup. Sebagai penutup, penelitian ini memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan industri manufaktur dalam mengelola persediaan berbasis data. Metode Cummins clustering dinilai sesuai untuk menyelesaikan permasalahan pengelompokan stok barang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan efisiensi operasional gudang dan mengurangi biaya persediaan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.